Selang beberapa waktu, musibah yang terjadi pada klan Namgong menjadi gosip besar di Murim. Ada yang bilang klan Namgong telah diserang oleh sosok iblis, ada juga yang menceritakan setengah bangunan di klan Namgong telah terbakar sepanjang malam. Ada juga yang mengatakan bahwa pasukan yang tidak dikenal menyerang klan Namgong dan mereka hampir dibinasakan. Tetapi, rumor-rumor yang telah beredar itu, bahkan orang yang terbiasa menggosip pun tidak bisa mempercayainya. Kemudian, di sebuah restoran, di sana banyak orang sedang membicarakan tentang rumor yang beredar. Banyak dari mereka tidak mempercayai atas berita tersebut. Rumor-rumor itu bahkan membuat anak-anak di sekitar tertawa setelah mendengarnya. Namun, ada seseorang yang membicarakan fakta yang terjadi. Pria itu mengungkapkan kepada teman semejanya, bahwa klan Namgong telah mengunci gerbang depan mereka dan hal itu baru pertama kali terjadi selama 20 tahun belakangan. Bukan itu saja, pria itu juga mengatakan bahwa ia melihatnya juga, tapi, memang ada jejak dan benda-benda di sana banyak yang hancur. Dan masalahnya bukan cuma kebakaran saja, ungkap pria tersebut, tetapi teman semejanya menghentikan omongannya itu. Hei, jaga mulutmu. Akan ada yang terjadi kalau kau sampai berani membicarakan klan Namgong sembarangan di wilayah Anhui, sahut seorang pria lainnya memperingatkan temannya itu. Tetapi pria itu tidak menggubris peringatan temannya, dan pria tersebut kembali mengatakan bahwa dirinya mencium aroma darah dari jarak 5 km. Mendengar ucapan itu, sontak saja itu membuat orang-orang yang mendengar hal tersebut menjadi sangat kaget. Setelah hal itu, cuma butuh waktu singkat rumor tentang klan Namgong kembali tersebar. Ada yang mengatakan semua tabib di wilayah Anhui dipanggil ke klan Namgong. Katanya setengah martial artis mereka gugur atau terluka dan sisanya hilang kewarasannya. Ada juga yang mengatakan bahwa Grandmaster Iron Blood Sword Namgong Cheon kehilangan salah satu matanya, sedangkan Heavenly Blue Sword King terluka parah, jadi harus dirawat sendiri. Di akhir rumor yang telah beredar, ada juga yang menyimpulkan bahwa itu semua ada hubungannya dengan kultus Blood. Lalu Shin berpindah di markas aliansi Murim. Kala itu, terlihat seseorang sedang marah-marah, saking emosinya, ia pun menghancurkan meja kerjanya sendiri. Bajigur kultus Blood, aku akan langsung berangkat, ucap kesal orang tersebut. Ternyata pria ini adalah sang Face King, bernama Yayu Luang, salah satu dari 10 petinggi di Murim. Dia telah kehilangan guru dan saudara seperguruan dalam pertarungan melawan kultus Blood 50 tahun yang lalu. Karena didorong rasa dendam, dia jadi pemimpin aliansi Murim saat ini. Di ruangan itu bukan hanya sang pemimpin Murim saja, di sana juga ada orang lain. Melihat sang pemimpin Murim marah-marah, ia pun mencoba menenangkan pemimpinnya. Tenanglah ketua, belum ada konfirmasi bahwa kultus Blood yang melakukannya. Saat ini tim investigasi yang dipimpin oleh Ken Tempest Sword seharusnya sudah tiba di klan Namgong. Tunggu saja laporannya untuk sekarang. Walaupun pria muda tersebut telah mengatakan informasi itu tidak membuat sang pemimpin meredah. Bajigur kultus Blood yang suka sembunyi macam tikus akhirnya menampakkan diri kembali. Ucap kembali sang pemimpin dengan sangat kesalnya. Belum dikonfirmasi kebenarannya, sahut pria muda itu ke sang pemimpin Murim, yang menjadi kesal karena sikap pemimpinnya. Dengar perkataanku Pak Tua, bentak kesal pria muda tersebut, tetapi hanya di dalam benaknya. Pria ini bernama Jaigal Sojin, dia adalah jenderal ahli strategi aliansi Murim. Walau begitu, sang pemimpin masih belum meredah. Kita harus mempersiapkan diri karena mereka telah menunjukkan kekuatannya, ucap lagi sang pemimpin dengan sangat kesalnya, dibarengi dengan aura bela dirinya yang meluap-luap. Melihat sang pemimpin masih marah-marah, dengan tatapan yang tajam Jaigal Sojin menanyakan kepada sang pemimpin, apa maksudnya bersiap? Kita harus bersiap untuk perang, jawab tegas Yayu Luang sang pemimpin dunia Murim. Kala itu, Murim yang telah lama hidup dengan damai tiba-tiba mendadak diterpa angin kencang. Kemudian Shin berganti, di kawasan klan Namgong. Di sana ada kelompok yang melihat gunung-gunung di kawasan klan Namgong. Bekas terjadinya pertarungan yang dahsyat masih terlihat jelas. Ternyata kelompok tersebut adalah prajurit investigasi dari Murim yang dikirim untuk menyelidiki peristiwa yang telah terjadi di sana. Di antara prajurit itu mengatakan sesuatu setelah melihat gunung-gunung yang ada di sana. Sepertinya di sana habis terjadi longsor. Di antara mereka ada juga yang mencium bau seperti terbakar.
dan ada juga yang mencium aroma darah. Sampai akhirnya mereka kebingungan atas apa yang terjadi setelah menyadari beragam fenomena yang ada. Grandmaster Qin Tempest Sword, lama tak jumpa, sapa Nam Gong Cheon kepada kapten dari kelompok investigasi tersebut. Lalu, sang Grandmaster Qin Tempest Sword menyadari bahwa mereka telah disambut langsung oleh sang pemimpin klan Nam Gong. "Maaf karena situasinya, aku terlambat menyambut kalian." "Tidak apa-apa," sahut sang Grandmaster Qin Tempest Sword. Tetapi ia juga kaget, setelah memperhatikan kondisi pemimpin klan Nam Gong yang telah kehilangan salah satu penglihatannya. "Bisakah Anda menceritakan apa yang telah terjadi?" ucap Grandmaster Qin Tempest Sword ke Nam Gong Cheon sembari memberikan salam hormatnya. "Kami telah diserang oleh Kultus Blood," jawab Nam Gong Cheon. "Kultus Blood? Jadi rumor itu benar ya?" sahut sang Grandmaster Qin Tempest Sword. Sang Black Knight Demonic Emperor dan sang Asura Demonic Sword bersama dengan sekelompok anggotanya telah menyerang klan. Lanjut ucap Nam Gong Cheon, menjawab kembali. Ketua Great Demonic alias Sang Maha Tahu ternyata bidak Kultus Blood. Tolong lanjutkan kembali penjelasannya, sahut juga sang Grandmaster Qin Tempest Sword, yang kala itu kaget setelah mendengar siapa orang yang menyerang klan Nam Gong. Dan kemudian Nam Gong Cheon menceritakan semua yang dialami klan mereka. Meski hampir semuanya telah diceritakan, namun tentang masalah martial artist klan Nam Gong yang telah terkena teknik demonik tidak diungkapnya. Di dalam benak Nam Gong Cheon ia berkata, kebenarannya memang akan terungkap pada waktunya, tapi bukan sekarang waktunya yang tepat. Setelah kembali mendengar informasi yang telah terjadi, lagi-lagi itu membuat sang Grandmaster Qin Tempest Sword menjadi terkejut. "Benarkah?" sahut kembali sang Grandmaster Qin Tempest Sword. Lalu, Nam Gong Cheon mengungkapkan lagi tentang sang Heavenly Blue Sword King telah meninggal dunia dikarenakan luka yang disebabkan oleh sang Black Knight Demonic Emperor. Mendengar kembali informasi yang sangat tidak disangka tersebut, itu kembali membuat sang Grandmaster Qin Tempest Sword kali ini benar-benar sangat terkejut. Seakan-akan hal tersebut tidak mungkin terjadi. "Benarkah?" sahut kembali sang Grandmaster Qin Tempest Sword. "Kau kira aku akan membuat lelucon tentang kematian ayahku?" ucap Nam Gong Cheon merespon sikap yang diperlihatkan sang Grandmaster Qin Tempest Sword. Menyadari sikapnya yang seperti itu, seketika Grandmaster Qin Tempest Sword meminta maaf ke Nam Gong Cheon dan ia mengatakan bahwa ia tidak bermaksud seperti itu. Kemudian Grandmaster Qin Tempest Sword bertanya kembali tentang apa yang terjadi kepada Black Knight Demonic Emperor. Pada saat yang sama di benaknya Grandmaster Qin Tempest Sword ia menebak bahwa Demonic Emperor melakukan bundir beserta sang Sword King. Tetapi apa yang telah ia pikirkan itu terbantahkan, karena Nam Gong Cheon mengatakan bahwa sang Black Knight Demonic Emperor telah berhasil melarikan diri. Mendengar kebenaran itu lagi-lagi membuat sang Grandmaster Qin Tempest Sword menjadi sangat terkejut. Di dalam benaknya ia mengatakan, bahwa Murim saat ini pasti akan mengalami perubahan. Sebuah insiden yang akan membuat otoritas para Master Orthodox dipertanyakan. Mereka yang selama ini terus menekan kekuatan faksi Unorthodox. "Sepertinya, informasi yang terjadi telah aku katakan," ucap Nam Gong Cheon ke sang Grandmaster Qin Tempest Sword. Dalam kondisi yang masih sangat terkejut atas informasi yang ada, sang Grandmaster Qin Tempest Sword pun menganggukkan kepalanya, merespon ucapan dari pemimpin klan Nam Gong. "Klan Nam Gong akan melarang masuk orang asing untuk sementara waktu. Maaf, jadi kumohon kembalilah," lanjut ucap Nam Gong Cheon ke Grandmaster Qin Tempest Sword dan kepada seluruh anggotanya. "Kalau begitu, kami akan berjaga di dekat sini, jadi jika perlu bantuan, silahkan memanggil kami," sahut sang Grandmaster Qin Tempest Sword ke Nam Gong Cheon. Sembari Nam Gong Cheon melangkah pergi meninggalkan kelompok tim investigasi aliansi Murim, ia pun mengucapkan terima kasihnya ke mereka. Tiba-tiba, langkah kaki Nam Gong Cheon terhenti. Satu lagi," ucap Nam Gong Cheon ke Grandmaster Qin Tempest Sword. "Masih ada lagi?" sahut Grandmaster Qin Tempest Sword merespon ucapan dari Nam Gong Cheon. "Aku mau bilang tentang penyelamat klan Nam Gong," ucap lagi Nam Gong Cheon. "Sang trustworthy Harmony Azure Dragon, klan Nam Gong pasti sudah musnah jika bukan karena bantuannya," lanjut ucap tegas Nam Gong Cheon, mengungkap siapa orang yang menolong klan mereka pada saat itu. Melalui kata-kata dari pemimpin klan Nam Gong, ketenaran sang trustworthy Harmony Azure Dragon seketika melesat sampai ke angkasa.
Beberapa hari kemudian, di pagi buta di klan Namgong, instruktur baru Akademi Azure Dragon yang membantu membangun ulang klan Namgong memutuskan pulang setelah segalanya selesai. "Kau sudah berkemas?" "Tentu saja," tanya Namgongsu dan dijawab Suryong. Di saat yang sama para instruktur yang lain juga sudah berada di sana. Melihat Namgongsu juga berada di sana, semua instruktur yang baru saja datang, menjadi sangat kaget dan bingung, mengapa Namgongsu bersama mereka saat itu. "Apa kau baik-baik saja? Bagaimana kalau istirahat di sini beberapa hari lagi? Kami akan pergi duluan, jadi kau fokus sembuh dulu sebelum berangkat. Kami akan menjelaskannya pada kepala akademi nanti," ucap Yonho, Ilho, begitu juga dengan Jaegal Soyung dan Wak Duyong ke Namgongsu. "Tidak usah, ada banyak kelas yang perlu dipersiapkan," sahut Namgongsu menanggapi ucapan para juniornya. "Jangan keras kepala, kau cuma akan menyadarinya setelah pingsan nanti," sahut juga Suryong ke Namgongsu. "Diamlah," sahut lagi Namgongsu merespon ucapan Suryong. "Astaga, apa ada alasan kita berangkat pagi-pagi buta, tapi kalau diteruskan begini, kita akan," ucap Jaegal Soyung, mengungkapkan sedikit kekhawatirannya, tetapi ucapannya itu terhenti. Karena, ternyata di sana juga sudah berada pemimpin klan Namgong, Samayong, pria yang bernama Kang dari Akademi White Tiger dan seluruh martial artist dari klan Namgong sudah berkumpul. Melihat mereka semua sudah berada di sana, itu membuat Suryong dan yang lainnya menjadi sangat kaget. "Harusnya kita perginya saat malam hari saja," ucap serempak Suryong dan Namgongsu melalui teknik telepati setelah melihat semua orang sudah berada di sana. Sembari terlihat Suryong dan Namgongsu saling pandang karena sedikit cemas atas keadaan tersebut. "Tidak sopan sekali, pergi saat pagi buta begini," ucap Samayong. Perkataan tersebut juga didukung pria yang bernama Kang. Di saat yang sama mereka berdua sama-sama menyodorkan token akademi mereka ke Suryong. Melihat kedua benda tersebut, Suryong pun menjadi terkejut. "Apakah ini token balas budi?" ucap Suryong ke Samayong dan juga ke pria yang bernama Kang. "Dijelaskan, token tersebut mengibaratkan aku pasti akan membalas budi ini dan saat pihak penerima token mengembalikannya padamu serta meminta sesuatu, kau harus memenuhinya. Nilai dari token tersebut meningkat seiring waktu bagi klan besar Orthodox. Andai kau tak datang saat itu, aku dan rekan-rekanku pasti sudah berakhir," ucap pria yang bernama Kang dari Akademi White Tiger ke Suryong. Begitu juga dengan Samayong, ia menyebutkan bahwa kakeknya hanya membuatkan satu token untuk diberikan pada penyelamat hidupnya. Melihat niat baik dari kedua orang itu, Suryong pun menerimanya. "Terima kasih, akan kugunakan saat diperlukan," sahut Suryong kepada Samayong dari Akademi Vermilionberg dan pria yang bernama Kang dari Akademi White Tiger. Setelah itu, Samayong kembali berkata ke Suryong, "Tapi bagaimana kalau taruhan kita dilanjutkan saja sampai saat festival Heavenly Martial? Jadi kita harus mendengar akademi siapa yang punya nilai lebih tinggi." Mendengar perkataan dari Samayong, Suryong pun menanggapinya. "Ide yang bagus, siapkan juga ujian masukmu ya, mulai tahun depan, kompetisinya bakal meningkat tajam jadi mungkin kau takkan bisa masuk." Mendengar ucapan Suryong seperti itu membuat Samayong menjadi sedikit jengkel ke Suryong. "Ngomong-ngomong bagaimana kalau lain kali kita berkolaborasi antar kelas?" ucap pria yang bernama Kang dari Akademi White Tiger, mengusulkan ide yang cukup bagus ke Suryong. Menanggapi ide tersebut, Suryong pun sangat setuju akan hal itu. Samayong dari Akademi Vermilionberg juga setuju atas ide yang disampaikan oleh pria yang bernama Kang dari Akademi White Tiger. Akademi Azure Dragon, White Tiger, dan Vermilionberg. Meski kesan pertama mereka sebagai kompetitor tidak baik, tapi saat Suryong dan timnya akan pulang mereka menjadi sangat bersahabat. Setelah mereka sedikit berbincang tentang ide mereka, tiba-tiba ekspresi mereka berubah seperti seorang psikopat. "Bagus, ayo buat murid kita merasakan pengalaman kita di sini saat pulang," ucap Suryong. "Saat balik, kita harus membuat mereka menderita," sahut Samayong. "Hehehe, aku juga sudah tak sabar," ucap juga pria yang bernama Kang. Dan begitulah masa depan murid tiap akademi telah ditentukan. Lalu, giliran Namgongcheon yang berbicara ke putra ketiganya yaitu Namgongsu. "Apa kau akan pergi tanpa pamit?" tanya Namgongcheon. "Saya kira akan membuat keributan kalau melakukannya, jadi saya ingin pergi diam-diam,"
Jawab Nam Gongsu ke ayahnya, sembari ia memberikan salam hormat. Di dalam benak Nam Gongcheon, ia mengatakan bahwa memang begitulah kepribadian Nam Gongsu, sama seperti biasa, tidak berubah. Banyak orang mendukungmu sebagai pemimpin keluarga, sampai di titik aku tidak bisa mengabaikannya. Ucap lagi Nam Gongcheon ke anaknya. Ya, saya sudah tahu, sahut Nam Gongsu. Meski sudah tahu, kau masih mau balik ke Akademi Azure Dragon? Tanya Nam Gongcheon, tetapi di dalam benaknya ia juga berpendapat bahwa kalau Su tetap berada di klan maka posisinya bisa saja semakin kuat. Apa yang akan kau lakukan jika salah satu kakakmu mendapat kekuatan saat kau pergi? Lanjut ucap Nam Gongcheon bertanya ke putra ketiganya itu. Kalau jadi ayah, saya takkan membiarkannya terjadi, sahut Nam Gongsu menanggapi pertanyaan ayahnya. Apa, kau memintaku memihakmu? Tanya lagi Nam Gongcheon ke anaknya. Kalau saya pergi duluan, Anda jadi punya dalih untuk mengirim kedua Hyung Nim ke akademi mereka. Ya, begitulah yang akan saya lakukan jika jadi Anda, jawab Nam Gongsu ke ayahnya. Mendengar jawaban dari Nam Gongsu, itu membuat Nam Gongcheon senang, dan menilai putra ketiganya itu lebih baik dari dirinya. Kemudian, Nam Gongcheon masih ingin mengatakan sesuatu ke putra ketiganya itu. Apa alasan lainnya? Tanya Nam Gongcheon. Saya harus segera mempersiapkan kelas, jawab Nam Gongsu ke ayahnya sembari sedikit tersenyum. Mendengar kembali jawaban Nam Gongsu, itu membuat tawa ayahnya semakin terbahak-bahak. Bagus, buat mereka menang, ucap lagi sang ayah. Melihat hal tersebut, Nam Gongmi hanya pelangak-pelongok saja. Buktikan kemampuanmu dengan membuat Akademi Azure Dragon menang di Festival Heavenly Martial, ucap lagi Nam Gongcheon ke putra ketiganya. Tetapi pada saat yang sama Nam Gongcheon mengatakan ke Nam Gongsu melalui teknik telepati bahwa ia mau Nam Gongsu jadi penerusnya. Mendengar ucapan itu langsung dari ayahnya, itu membuat Nam Gongsu mengerutkan alis matanya dan diam tidak merespon apapun lagi. Tak lama Nam Gongsu pun bergegas memberikan salam hormatnya lagi dan mengucapkan bahwa ia akan melakukannya. Setelah itu, Nam Gongcheon mengatakan kepada putri kecilnya, Miyah, patuhi perkataan kakakmu saat di sana ya. Mendengar ucapan dari ayahnya seperti itu, dengan sangat cepat Nam Gongmi langsung berdiri tepat di hadapan Nam Gongsu dan berkata baik ke ayahnya. Melihat adik kecilnya berdiri tepat di depannya, itu membuat Nam Gongsu kebingungan sendiri. Ayah, apa maksudnya ini? Tanya Nam Gongsu ke ayahnya sembari mengeluarkan keringat kecemasan. Tolong jagalah Mia, ucap Nam Gongcheon, dibarengi ekspresi wajah beringasnya. Karena hal tersebut, itu membuat Nam Gongsu tidak bisa berbuat apa-apa. Aku akan memberitahumu hari ini, Nak, perhatikan kesehatanmu ya, ucap lembut Nam Gongcheon ke putri kecilnya. Situasinya akan sulit. Saya tidak bisa bekerja sambil menjaga anak kecil, sahut Nam Gongsu mencoba menolak keberadaan adik kecilnya. Ora Boni, panggil Nam Gongmi ke kakaknya dibarengi dengan tatapan polosnya. Mia sedang cemas sekali. Dia tiap malam bermimpi buruk, dan hanya dengan bersamamu membuatnya tenang, ucap Nam Gongcheon ke putra ketiganya melalui telepati tentang kondisi putri kecilnya. Mendengar informasi itu membuat Nam Gongsu dapat menerimanya. Kemudian, Nam Gongcheon menyapa Suryong. Instruktur Bak Suryong, bisakah kau berikan waktumu sebentar? Tanya Nam Gongcheon. Lalu, mereka berdua pun memulai obrolannya. Aku memang sengaja tidak menyiapkan token balas budi, karena saat penyelamat kami memanggil, sudah pasti kami akan selalu datang, ucap Nam Gongcheon ke Suryong. Saya sudah menerima banyak dari klan, sahut Suryong. Tetapi belum habis ucapan Suryong, tiba-tiba Nam Gongcheon menyodorkan sebuah token yang berbeda. Tetapi akan kuberikan hal lain sebagai gantinya, ucap lagi Nam Gongcheon ke Suryong. Melihat apa yang disodorkan Nam Gongcheon itu membuat Suryong menjadi sangat kaget. Ternyata yang membuat Suryong kaget, atas apa yang diberikan oleh Nam Gongcheon, itu karena benda tersebut adalah token God of Life and Death. Token pengobatan dari sang tabib paling hebat di dunia, dan salah satu 10 petinggi murim. Lalu Nam Gongcheon kembali mengatakan ke Suryong, tabib itu seperti angin, takkan mudah menemuinya. Itu adalah item yang sebenarnya tak bisa digunakan meski ingin sih. Karena kau sudah mendapatkan token balas budi, kalau kau menemui sang tabib dewa kehidupan dan kematian, mungkin itu bisa membantu meridian Tousan Yinmu yang rusak menjadi kembali membaik.
Mengetahui benda tersebut sangat berguna baginya, Suryong pun menerimanya dengan sangat senang. Juga ia tidak menyangka bahwa dirinya bisa mendapatkan hal tersebut. Setelah semua hal telah selesai di klan Namgong, akhirnya Suryong dan rekan-rekannya bersiap untuk pergi. Saat pertama kalinya Akademi Azure Dragon sampai di klan Namgong, tak ada yang berekspektasi pada mereka. Tapi sekarang, klan Namgong takkan pernah melupakan bantuan dari Akademi Azure Dragon.